Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan,
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya oke. Anak-anakku semuanya, anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan bikin yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Betul, semacam aturan ya. Usaha itu sama ini tuh sebagai wali. Sebagai wali kelas itu kayaknya itu apa-apa dari Bu Syafi. Sekarang Bu Syafi itu pengen melihat kelas kamu itu teratur, indah, rapi. Nah, ini semua bukan Bu Syafi yang buat, tapi kembali lagi ke kamu ya. Jadi kamu yang membuat, kamu yang melaksanakan, dan Bu Syafi yang melihat ya. Apakah kalian sudah konsisten terhadap keyakinan kelas kamu? Nah, makanya sekarang kita buat ya, bagaimana aja sih isi dari keyakinan kelas kita, gitu ya. Oke, sekarang semuanya sudah punya kertas warna-warni yang sudah kita bagikan. Di sana tugas kamu adalah silakan kamu tuliskan satu hal aja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu hal aja, kira-kira saya itu punya kelas impian yang seperti apa sih? Mungkin yang saling mencintai, saling menghormati. Saling mencintai itu bukan karena mohon maaf pacaran ya, bukan ya, tapi betul-betul saling menghargai, saling kalau ada yang sakit ya saling memberikan kabar ya, ada yang merespon, terus bertutur kata yang mungkin yang sopan, kelasnya bersih selalu kayak gitu. Atau buang sampah jangan sembarangan alias di tempat sampah. Silakan dituliskan satu kalimat saja. Apa? Nanti pakai jalur ini. Ya, silakan ya. Aku ingin kelasku seperti apa ya? Oh iya, solid. Pengen punya kelas berhasil. Nah, apa terus aja, terus aja. Ya. Oh, kamu udah nulis. Oh. Kenapa? Mau ya? Malu dia? Gak apa-apa. Gimana? Jalan cuma jalan aja kan? Udah Bu. Nanti ya. Yang sudah selesai langsung dipanggil saja di sebelah kiri dulu ya. Ayo. Ingin kelas, oke.
kepanasan. Waduh. Terus apa lagi nih? Kelas bersih dan nyaman. Oke. Menurut saya tidak boleh mencuri di kelas. Iya betul itu. Kedatangan kelas menjadi apa tuh? Menjadi solid. Ingin kelas tidak ada bullying. Wah ini benar banget. Rukun, damai dan tentram. Tentram bu. Terus ini ya. Tidak berisik alias tenang. Ingin kelasnya solid. Tidak ada yang apa tuh? Apa tuh ya? Bullying ya. Terus ke Jepang sekelas. Ya Allah, ya ampun, amin yuk, amin. Amin. Terus ingin sekolah kompak. Ingin kelas yang rukun. Ingin piket sebelum pulang wajib membuang sampah. Nah ya emang begitu kan ya. Yang piket sebelum pulang wajib buang sampah. Stop sarkas. Yang piket wajib piket kelas. Stop jokes berlebihan. Saya ingin punya kelas yang kompak, saling menghargai satu sama lain yang paling betul tuh. Ingin kelas ada kibas, ya Allah, mulia banget pikirannya. Saya ingin kelas ini mentaati peraturan, ini betul juga. Saya ingin kelas yang bersih, rapi, tertib, kompak, damai. Apaan ini ya? Manut Liani, ya Allah. Tahu kalau ini siapa yang nulis penciptanya? Pikir niat kalau memang jadwalnya piket ya, lakuin ai. Emang selama ini kalau piket emang nggak tertib? Katanya tadi banyak yang bilang nggak tertib. Ya udah, oke. Dari sini, guys, semoga dari unek-unek kalian ini nanti Bu Selvi akan sortir, lalu Bu Selvi akan pindahkan ke dalam, mungkin kita jadikan satu kalimat yang lebih bagus lagi, yang lebih mudah dipahami lagi ya. Kalau gitu Bu Selvi boleh minta tolong nggak ya? Yang putri yang tulisannya bagus siapa ya? Sini sayang, sini maju sayang. Ada yang bawa spidol kah? Ini spidol yang kemarin. Kakak. Iya. Ayo, ayo cepetan, nanti spidol aja Tahu mampu si mampu. Ya. Yang kita pilih yang dominannya sama dulu ya, yang punya kompak ya. Kalau ditulis itu keyakinan kelas. Bisa. Iya, betul. Kelas kompak. Iya, kayak gitu. Mana ya, dipilih lagi ya. Kompak yang solid. Oke,
belakang di bagian landing itu nanti kita isi keyakinan kelas. Dan tolong ketika keyakinan kelas ini sudah dibentuk, tadi sesuai dengan keyakinan kita kelas nomor 7 apa? Selalu taat peraturan dan iya ya. Jadi silakan nanti ditaati. Ya. Itu enggak fasilitas yang mendukung kegiatan belajar. Panas itu nggak konsep tuh. Nanti kita pikirkan bersama ya bagaimana solusinya. Asik. Oke teman-teman, sekian dulu pertemuan dengan Bu Selvi, Bu Selvi ya. Dengan Bapak Dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.